Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Semua kembali dalam ruang pendalaman Alkitab dan pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama membahas kitab Hosea pada pasal yang kelima dan pasal yang keenam. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan kitab tersebut, mari kita mohon bimbingan Tuhan di dalam doa bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala pimpinan dan pertolongan Tuhan di dalam kesempatan pagi hari ini. Kembali kami belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Hosea, khususnya di dalam pasal yang kelima dan keenam. Mohon pimpinan daripada Tuhan, supaya Tuhan memberi hikmat akal budi kepada kami semua, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, sehingga kebenaran firman boleh kami sama-sama telah dengan baik dan kami pelajari serta kami terapkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pimpin sertai di dalam pembahasan kebenaran firman-Mu dari awal sampai selesainya. Mohon pimpinan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membaca bersama-sama di dalam Hosea pasal yang kelima terlebih dahulu dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15 serta di dalam pembahasannya. Kemudian nanti kita akan melanjutkan dalam pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yang pertama, mari kita lihat di dalam ancaman terhadap Israel serta pemimpin-pemimpinnya, ya, Hosea pasal 5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Dengarlah ini, hai para imam, perhatikanlah, hai kaum Israel, dan pasanglah telinga, hai keluarga raja. Sebab mengenai kamulah penghukumanku, karena kamu telah menjadi perangkap bagi mispa dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor, dan lubang yang dikeruk dalam Sidim, maka aku ini akan mengajar mereka sekalian. Aku ini mengenal Efraim dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku, sebab engkau telah berzina, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka, sebab roh perzinahan ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Kecongkan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri, Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahan sendiri, dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Dengan kurban kambing domba dan lembu sapinya, mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tetapi tidak akan menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka. 7. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan, sebab mereka telah memperanakan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14, berbicara tentang Israel mencari pertolongan di mana-mana tetapi sia-sia. 8. Tiuplah sangkakala di Gibea dan di Nafiri di Rama. Berteriaklah di Bet Awen, gemetarlah hai Benyamin. Efraim akan menjadi tandus pada hari penghukuman. Mengenai suku-suku Israel aku memberitahu apa yang pasti. 10. Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas ke atas mereka, dan kucurahkan kemasku seperti air. Efraim tertindas diremukkan oleh hukuman, sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan. Sebab itu aku ini akan seperti ngangat bagi Efraim dan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisunya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. 14. Aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam, lalu pergi, aku akan membawa lari, dan tidak ada yang melepaskan. Kemudian di dalam ayat yang ke-15, berbicara tentang pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. 15, aku akan pergi pulang ke tempatku, sampai mereka mengaku bersalah, dan mencari wajahku dalam kesesakannya, mereka akan merindukan aku. Demikian, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam kitab Hosea pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15 yang telah kita baca bersama tadi. Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama membaca di dalam
pasal ini yang ditulis di dalam satu kondisi keadaan yang penuh dengan berbagai macam gejolak. Kita akan melihat terlebih dahulu tentang latar belakang daripada penulisan kitab Hosea pasal 5 ini ya. Yang pertama kita akan melihat tentang kondisi politik ya. Bagaimana keadaan politik waktu itu, tentang ketidakstabilan dan terjadinya suatu kudeta pada waktu itu. Nah, Hosea melayani pada masa akhir pemerintahan daripada Yerobeam yang kedua, hingga menjelang jatuhnya dari Samaria, merupakan ibu kota Israel Utara. Setelah kematian Yerobeam yang kedua, Israel mengalami anarki politik. Ya. Terjadi suksesi raja yang sangat cepat melalui pembunuhan dan kudeta. Para pemimpin lebih sibuk berebut kekuasaan daripada memperhatikan tentang kesejahteraan rakyat atau kehendak daripada Tuhan. Nah, Hosea pasal 5 ini secara spesifik mengecam kaum imam dan keluarga raja, karena mereka adalah pihak yang menyeret bangsa itu ke dalam suatu kehancuran yang sangat besar. Nah, yang kedua dapat kita lihat dari Hosea pasal 5 ini tentang adanya dosa keagamaan. Terjadi adanya sinkretisme dan penyembahan berhala pada waktu itu. Itu pelanggaran utama yang ditekankan dalam pasal ini adalah perzinahan rohani. Itu bentuk-bentuk perzinahan yang ada. Bangsa Israel mencampur adukkan penyembahan kepada Tuhan Yahweh dengan penyembahan kepada para Baal. Nah, pusat-pusat ibadah seperti Mizpah dan Tabor disebut dalam ayat yang pertama, yang seharusnya menjadi tempat yang kudus, tempat yang suci, itu justru berubah menjadi satu jerat dan jaring karena praktek penyembahan berhala dan ritual yang sangat korup sekali. Nah, mereka menganggap ritual korban lahiriah itu sudah cukup ya, padahal hati mereka itu sangat jauh daripada Tuhan. Nah, yang ketiga dapat kita lihat itu berbicara tentang adanya ancaman militer, yaitu perang Efraim dan Shiro. Nah, latar belakang sejarah yang paling krusial dalam pasal ini adalah perang Efraim dan Shiro ya, sekitar tahun 735 sampai 732 sebelum Masehi. Nah, konflik yang ada, Israel atau Efraim itu bersekutu dengan Aram untuk melawan Asyur. Mereka mencoba memaksa Yehuda, ya, kerajaan selatan, untuk bergabung. Nah, pengkhianatan, Yehuda menolak dan malah meminta bantuan Asyur, hal itu memicu peperangan antara bangsa sesama saudara, Israel dengan Yehuda. Nah, dalam Hosea pasal yang kelima, ayat yang ke-8 sampai 14 di sini, ini memberikan gambaran satu bentuk kepanikan militer, ya, yaitu diadakannya tiupan sangkakala di Gibea dan Rama, dan bagaimana kedua kerajaan tersebut justru mencari bantuan kepada bangsa asing, bangsa Asyur, ya, alih-alih mereka itu bisa bertobat kepada Tuhan, tapi justru minta bantuan kepada orang-orang asing. Nah, yang keempat yang dapat kita lihat di sini adalah adanya kebobrokan moral dan keadilan. Ya. Masyarakat Israel saat itu mengalami degradasi moral yang sangat parah sekali, penindasan terhadap orang miskin, ketidakadilan di pengadilan, dan hilangnya kesetiaan, ya, kasih setia. Itu menjadi ciri khas pada masa itu. Ya. Tuhan menyebut Efraim itu telah menjadi najis karena bentuk kesombongan dari kehidupan mereka. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian latar belakang tentang penulisan kitab Hosea pasal 5 ini. Mari kita akan melihat bersama-sama di dalam pembahasan ayat per ayat ya. Dilanjut. Yang pertama kita melihat terlebih dahulu tentang adanya ancaman terhadap Israel serta pemimpin-pemimpinnya. Yang pertama, katakan, dengarlah hai para imam, perhatikanlah hai kaum Israel dan pasanglah telinga, hai keluarga raja, sebab mengenal kamu penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mizpah dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor. Saudara, di dalam ayat yang pertama ini dibuka dengan satu pernyataan kalimat, yaitu dengarlah ini hai para pemimpin, yaitu Allah bertindak sebagai seorang jaksa penuntut. Ada 3 golongan, yaitu imam, rakyat, dan raja, yang
dipanggil karena mereka bertanggung jawab atas murtadnya suatu bangsa. Di mana Mizpah dan Tabor itu adalah tempat strategis sekali. Para pemimpin memasang jerat di sana, yang artinya mereka mengubah tempat pelindungan di tempat penyembahan berhala bagi para Baal. Ayat kedua, lubang yang dikeruk di lembah Sitim, maka aku ini akan mengajar mereka sekalian. Jadi dikatakan di dalam ayat yang kedua ini, mereka menggali lubang yang sangat dalam sekali di Sitim. Nah, kata Sitim di sini mengingatkan pada peristiwa di Bilangan pasal 25, di mana Israel pertama kali berzina dengan perempuan Moab. Dalam hal ini, Hosea menekankan bahwa pemberontakan mereka bukan hal yang baru lagi, melainkan keberlanjutan dari sejarah ketidaksetiaan. Ya, dengan demikian, di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini, memberikan suatu gambaran bagaimana seharusnya ada tanggung jawab dari para pemimpin rohani dan politik yang telah gagal memimpin umat kepada Tuhan. Allah menyesatkan mereka, ya, sehingga menghadapi penghukuman langsung sebagai bentuk pelaku utama terhadap pelanggaran perjanjian dari kitab suci. Ayat yang ketiga dikatakan, aku ini mengenal Efraim dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku. Sebab engkau telah berzina, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Aku ini mengenal Efraim, dalam hal ini kata mengenal bukan sekedar tahu informasi, tapi tentang kedalaman satu relasi atau hubungan. Nah, Allah tahu secara persis borok hati mereka, meskipun pembungkusnya itu dengan melakukan ritual-ritual. Keempat, perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka, sebab roh perzinahan ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Saudara, secara prinsip Alkitabiah, dosa yang telah dilakukan secara terus-menerus, itu akan menciptakan satu bentuk pengerasan hati yang sangat keras sekali, di mana roh perzinahan itu menjadi dorongan batin yang membuat mereka tidak mampu lagi secara moralitas untuk bisa mengalami satu pertobatan. Kecongkaan Israel itu menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh dan oleh kesalahan sendiri, dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Nah, di mana Israel melakukan suatu kesombongan, yaitu dosa secara intelektual dan dengan hatinya, mereka merasa tidak membutuhkan Tuhan, karena mereka merasa aman secara politik. Kecongkaan inilah yang akan menghukum mereka sendiri di dalam satu bentuk pengadilan yang Allah lakukan. Nah, dengan demikian, saudara, di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima di sini, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Tuhan mengenal Efraim dan Israel itu dengan secara intim sekali. Tetapi justru karena kecongkaan mereka itu menjadi saksi terhadap dosa mereka sendiri. Ini secara teologis menyoroti bahwa dosa adalah sebagai penghalang satu bentuk relasi hubungan dengan Allah secara pribadi. Nah, di mana keangkuhan manusia, keangkuhan secara manusiawi, menolak pengakuan atas ketergantungan pada Tuhan, ini mengundang penghakiman dari Allah sendiri. Ayat yang ke-6, dengan kurban kambing domba dan lembu sapinya, mereka akan pergi untuk mencari Tuhan. Tetapi tidak akan menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Saudara, dalam ayat yang ke-6 ini adalah satu bagian yang sangat menakutkan sekali. Ada titik di mana dikatakan bahwa Allah itu akan menarik diri, ya, di mana mereka membawa korban bakaran, kambing, domba, lembu, tetapi tanpa hati. Maka dalam hal ini Allah tidak dapat disuap dengan menggunakan materi apapun juga. Ya. Nah, kemudian dikatakan ayat 7, mereka telah berkhianat terhadap Tuhan. Sebab mereka telah memperanakkan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Saudara, di dalam ayat ini, 7 ini menyatakan tentang suatu bentuk pengkhianatan kepada Tuhan, bukan hanya dilakukan secara fisik, tapi mereka melahirkan suatu generasi yang tidak kenal akan perjanjian, di mana keluarga Israel telah gagal dalam
menyalurkan imannya kepada Allah, ya, menyalurkan iman kepada keluarga mereka. Mereka telah berkhianat dengan melahirkan anak-anak haram dari berbagai macam penyembahan berhala, sehingga Tuhan menolak ibadah yang tidak disertai dengan satu bentuk ketaatan, ketundukan diri kepada Allah, sehingga dosa itu akan memutus satu persekutuan ilahi dengan Allah. Nah, saudara, kita akan lihat berikutnya di dalam ayat 8-14, di sana berbicara tentang Israel itu mencari pertolongan di mana-mana, tetapi menjadi sia-sia. Ayat 8, tiuplah sangkakala di Gibea dan dinafiri di Rama, berteriaklah di Bet Awen, gemetalah hai Benyamin, Efraim akan menjadi tandus pada hari penghukuman. Mengenai suku-suku Israel, aku memberitahu apa yang pasti. Dan dalam ayat yang ke-8 dan ayat 9, di sini menunjuk dengan kepada adanya suatu eskalasi atau peningkatan yang terjadi di Gibea, Rama, dan di Bet Awen atau Betel, merupakan kota-kota di wilayah Benyamin, ya, perbatasan antara utara dan selatan. Ini memberikan gambaran tentang para musuh yang mulai merangsek maju, yang menyerang maju. Nah, adapun Bet Awen sendiri berarti rumah kefasikan, ya, merupakan suatu sindiran yang dilakukan untuk Betel, rumah Allah yang sudah menjadi tempat adanya penyembahan berhala. Ayat 10, para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas ke atas mereka, akan kucurahkan gemasku seperti air. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan bahwa para pemuka Yehuda itu seperti orang yang menggeser batas atau orang-orang yang memindahkan batas tanah. Dalam hukum Taurat dikatakan bahwa tanah adalah milik daripada Tuhan sendiri, dan memindahkan batas tanah itu adalah pencurian warisan dari Allah. Dalam hal ini para pemimpin Yehuda memanfaatkan kekacauan di utara untuk mencaplok wilayah secara tidak adil, tidak benar. Kemudian dalam ayat 11, Efraim tertindas, diremukkan oleh hukuman, sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan. 12, sebab itu aku ini akan seperti ngengat bagi Efraim dan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Saudara, dalam ayat yang ke-11 dan 12 di sini menyatakan adanya cara hukuman Allah, di mana Allah menghukum sebagai ngengat, yaitu satu kehancuran secara internal yang lambat dan ada satu kebusukan atau erosi atau pengikisan secara moral dalam diri mereka. Dalam hal ini Israel tidak hancur seketika oleh serangan dari luar, karena mereka sudah keropos dari dalam diri mereka sendiri, mengalami satu bentuk kelakukan yang ada dalam diri mereka. Ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisunya, dikatakan, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung, tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Sudah dalam ayat yang ke-13 di sini menyatakan bahwa Efraim tertindas karena kekerasan. Yehuda sakit oleh karena persengketaan. Maka mereka mencari bantuan kepada Asyur dan dokter duniawi. Tapi ini pun akan menjadi sia-sia. Nah, pernyataan ini mengajarkan bahwa ada ketidakcukupan manusia dalam mencari penyembuh selain daripada pribadi Allah sendiri. Ya. Bisa digambarkan seperti penyakit rohani yang tidak akan tersembuhkan oleh kekuatan secara duniawi, kekuatan apapun juga yang seharusnya dapat dilakukan di dalam satu kedaulatan Allah semata-mata, bukan karena kekuatan manusia. Mengapa? Karena saat dalam kondisi sakit atau krisis secara nasional, mereka bukan lari kepada sang dokter agung, tapi justru kepada Raja Asyur yang suka bertengkar. Ini merupakan gambaran perzinahan secara politik. Ya. Ayat 14, sebab aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam lalu pergi, membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Sudah di dalam ayat yang 12 ini Allah
digambarkan seperti ngengat, lembut tetapi merusak. Maka di sini katakan ia adalah Allah, ya, singa, Allah sendiri yang akan mengoyak-oyak bangsa itu agar mereka sadar bahwa sekutu manusia pun tidak bisa menyelamatkan mereka dari tangan Allah sendiri. Nah, kemudian di dalam ayat 15, ini sebagai satu bentuk pernyataan pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku dalam kesesakannya, mereka akan merindukan aku. Dan di dalam ayat yang ke-15 di sini, Tuhan yang digambarkan seperti singa yang merenggut Efraim dan Yehuda, lalu pergi hingga mereka mengaku bersalah. Kemudian mencarinya di dalam kesesakan. Dalam hal ini penghakiman bersifat disiplin yang penuh dengan kasih untuk membawa kepada suatu bentuk pertobatan yang nyata. Tuhan mundur agar umatnya merindukan Allah, menunjukkan adanya kasih abadi di balik murka Allah yang dinyatakan kepada umatnya. Dalam hal ini ada suatu penderitaan adalah alat anugerah untuk memaksa umat itu untuk mencari Tuhan dengan kesungguhan hati mereka. Nah, saudara, sebagai bentuk kesimpulan yang dapat saya sampaikan di dalam Hosea pasal 5 ini apa? Yang pertama, kita melihat bahwa Hosea ingin menyampaikan bahwa suatu kepemimpinan haruslah suatu kepemimpinan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena Allah menuntut suatu pertanggungjawaban yang lebih besar dari para pemimpin, yaitu para imam ataupun para raja. Yang kedua, di sini saya melihat bahwa Hosea ingin menyatakan adanya bahaya ritualisme, di mana ibadah yang sehebat apapun tanpa adanya suatu ketaatan dalam hati mereka, ini adalah satu bentuk penghinaan kepada Tuhan. Kemudian, yang ketiga, Hosea juga ingin menyampaikan bahwa penghukuman Tuhan sudah ada di depan mereka, sudah ada di depan ambang pintu. Karena para pemimpin, yaitu imam dan raja, telah menyesatkan bangsa itu. Tuhan tidak lagi berkenan atas ibadah mereka. Tuhan membiarkan mereka mengalami kehancuran, agar dalam kesesakan itu mereka mencari Allah, mencari wajah Tuhan kembali. Ini adalah hukuman yang bersifat berikan pendidikan ya, di mana Allah menghukum bukan karena dendam, tapi agar kita mengaku kesalahan kita dan kembali kepada jalan Tuhan, saudara. Nah, berikut ada beberapa hal yang dapat kita lihat, apa pelajaran rohani yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Allah ini, saudara, dalam Hosea pasal 5 ini. Yang pertama, adanya bahaya kebutaan spiritual dari para pemimpin-pemimpin yang ada. Nah, Hosea pasal 5 itu diawali dengan satu bentuk teguran yang begitu sangat keras kepada para imam, keluarga raja, dan para pemuka masyarakat. Nah, mereka seharusnya menjadi penjaga moral, ya. Namun justru itu mereka dalam kepemimpinan mereka itu mereka menjadi jerat bagi umat Allah. Nah, pelajaran yang dapat kita lihat dari poin ini adalah bagaimana kedudukan rohani atau pelayanan tidak memberikan jaminan seseorang itu bisa kebal terhadap dosa. Nah, bagi kita saat ini adalah satu bentuk pengingat untuk tetap kita menjaga sikap hati kita, di mana kita harus menjadi pribadi yang rendah hati dan tidak menyesatkan orang dengan standar ganda atau dengan kompromi-kompromi moral yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Nah, yang kedua, kita melihat adanya hubungan yang sangat dangkal, ya. Adanya praktek ritual itu sangat berlawanan dengan hati kita. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan bahwa umat datang membawa kambing domba untuk mencari Tuhan. Tapi mereka tidak menemukannya. Mengapa? Karena hati mereka jauh, meski tangan mereka membawa persembahan kepada Allah. Dalam hal ini, saudara, Tuhan tidak terkesan dengan rutinitas ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan kita, ya, seperti sekedar hadir di gereja, kita menganggap bahwa kita memberikan donasi, bantuan yang sangat besar sudah cukup,
Nah, tidak disertai dengan pertobatan secara batiniah dalam diri kita, maka Tuhan itu tidak akan pernah menerima segala apa yang menjadi ibadah kita. Ya. Tuhan menginginkan apa? Menginginkan adanya satu relasi hubungan yang baik, ya. Jadi bukan sekedar transaksi-transaksi yang sifatnya hanya ritual belaka. Jadi ada satu hubungan yang baik yang Allah rindukan kepada kita agar kita bisa memberikan hal yang terbaik kepada Tuhan. Yang ketiga, di sini kita melihat adanya dosa yang menjadi penghalang. Saudara, di dalam ayat yang keempat tadi dikatakan, menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka untuk berbalik kepada Allah mereka. Nah, ini adalah peringatan keras. Dosa yang terus dipelihara, itu akan membentuk satu karakter, kebiasaan yang buruk yang membuat hati ini bisa menjadi keras seperti batu. Ya. Jadi, jangan pernah kita meremehkan dosa kecil yang kita anggap remeh, yang kita lakukan berulang kali dalam kehidupan kita. Nah, tanpa disadari, dosa tersebut itu bisa menjadi satu tembok penghalang kita untuk kita ini merasa tidak butuh lagi, atau bahkan kita tidak bisa kembali lagi kepada Tuhan. Jadi penghalang kita untuk kita tidak lagi bisa memiliki satu relasi hubungan yang baik dengan Allah. Ya. Nah, kemudian, bagian yang keempat, mencari pertolongan pada tempat yang salah. Seringkali, saudara, kita bisa melakukan hal ini karena kita mencari tempat-tempat pertolongan yang tidak benar di hadapan Allah. Nah, ketika merasa hancur, umat Israel justru pergi kepada Raja Asyur, ya, untuk meminta bantuan. Kita lihat dalam ayat 13, nah padahal Asyur tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Dalam hal ini di masa-masa sulit, kecenderungan manusia adalah mencari adanya pertolongan, solusi-solusi secara instan, ya, dari dunia ini, melalui kekuasaan, uang, pelarian diri dan sebagainya, itu banyak dicari oleh orang-orang duniawi. Nah, Hosea mengingatkan bahwa luka rohani itu hanya bisa disembuhkan oleh pribadi kita yang memiliki satu hubungan yang baik dengan Allah, mengizinkan teguran itu terjadi dalam diri kita, yaitu melalui Tuhan sendiri. Nah, Tuhan akan bekerja, ya, secara nyata dalam kehidupan kita. Jika Allah bekerja begitu, maka akan terjadi satu bentuk pernyataan pertobatan dalam diri kita. Ya. Jadi kita perlu bersikap memiliki hati yang hancur, membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kelima, itu kepergian Tuhan sebagai bentuk kasih Allah. 15 dikatakan, ayat sangat menyentuh sekali, aku akan pergi pulang ke tempatku, sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Saudara-saudara sekalian, kadang kita merasa Tuhan itu jauh, ya, atau doa-doa kita ini tidak dijawab oleh Tuhan. Itu bukan karena dia kejam, bukan karena dia menjauh dari kita, meninggalkan kita selama-lamanya, bukan. Tuhan sedang menunggu kita untuk berani kita mengakui segala kesalahan kita, segala kejahatan yang kita lakukan dengan sikap hati yang terbuka, yang tulus di hadapan Tuhan. Nah, kesunyian Tuhan seringkali adalah satu bentuk undangan bagi kita untuk berhenti berlari dan mulai mencari wajahnya kembali. Nah, itulah aspek yang begitu penting, saudara, bagaimana ketika seolah-olah tanda petik Tuhan untuk meninggalkan kita, saudara, mari kita bersama-sama untuk merenungkan kembali, berhenti sejenak, dan marilah kita mengintrospeksi diri kita kembali, dan kemudian kita mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Yakin dan percayalah Tuhan akan menolong kita, akan meneguhkan kita semuanya. Puji Tuhan. Nah, saudara, sekarang kita akan masuk dalam Hosea pasal berikutnya, pasal yang ke-6, yaitu ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Terlebih dahulu Hosea pasal 6, ayat 1 sampai ayat ke-6. Demikian firman Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. 2, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya, pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan.
seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. 5. Sebab itu, aku telah meremukkan mereka dengan perantara nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Nah, kemudian di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, di sana berbicara tentang Efraim yang tidak mau bertobat. Ayat 7, tetapi mereka telah melangkai perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Gilead adalah kota para penjahat, penuh dengan jejak darah. Seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan di Sikem. Sungguh mereka melakukan perbuatan mesum. Di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundalan, Israel telah menajiskan diri. 11. Juga bagimu, hai Yehuda, telah ditentukan penuaian apabila memulihkan keadaan umatku. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dalam Hosea pasal yang ke-6 ini. Sekarang kita melihat terlebih dahulu akan latar belakang penulisan daripada kitab Hosea pasal yang ke-6 ini. Saudara-saudara, kitab Hosea pasal 6 itu ditulis masih dalam periode yang sangat krusial dan kelam dalam sejarah kerajaan utara, yaitu Israel. Untuk memahami isinya, mari kita akan melihat terlebih dahulu akan situasi politik dan spiritual yang terjadi pada abad ke-8 sebelum Masehi. Ya. Berikut ada hal yang dapat kita perhatikan, poin-poin utama yang ada. Yang pertama adalah tentang kondisi politik yang tidak stabil. Pertama ya, ada anarki politik. Setelah kematian Yerobeam kedua, Israel itu mengalami satu bentuk kekacauan. Raja-raja saling membunuh untuk berebut tahta. Kita bisa lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 15. Kemudian ada ancaman Asyur, ya di bawah kepemimpinan Tiglat-Pileser. Yang ketiga, Kaisaran Asyur mulai melakukan ekspansi militer besar-besaran. Alih-alih mengandalkan Tuhan, justru Israel ini sibuk mencari perlindungan politik dengan menyogok Asyur atau bersekutu kepada Mesir. Yang kedua, adanya kemerosotan spiritual dan agama. Nah, masalah utama disoroti dalam Hosea pasal 6 ini adalah sinkretisme. Adanya percampuran penyembahan kepada Tuhan, para Yahweh, dengan penyembahan-penyembahan kepada dewa Baal, dewa Kanaan. Israel menganggap Tuhan itu sama seperti dewa kesuburan. Mereka berpikir bahwa ritual keagamaan seperti kurban binatang sudah cukup untuk menyenangkan hati Tuhan tanpa perlu adanya satu bentuk perubahan secara moral. Kemudian munculnya konsep pertobatan yang palsu. Umat merasa bahwa meskipun mereka berdosa, Tuhan akan otomatis memulihkan mereka dalam 2 atau 3 hari tanpa mereka harus meninggalkan berhala-berhala mereka. Kita lihat, saudara, berikutnya adalah struktur pesan dari pasal yang ke-6 ini. Nah, pasal ini secara khusus menggambarkan adanya ketegangan antara harapan manusia dengan tuntutan dari Tuhan sendiri. Kemudian yang keempat, ada metafora pernikahan. Latar belakang pribadi Hosea sendiri yang diperintahkan Tuhan untuk menikahi Gomer, seorang perempuan berzina, yang menjadi cermin hubungan Tuhan dengan umat Israel. Hosea pasal 6 ini mencerminkan kepedihan hati Allah, terus dikhianati oleh umat yang terus-menerus melakukan perselingkuhan dengan dewa-dewa lain dan ketidakadilan sosial yang ada. Pada intisarinya, kitab Hosea pasal 6 ditulis membongkar pertobatan yang bersifat kosmetik. Israel merasa cukup dengan ritual, sementara Tuhan menuntut hubungan yang dalam dan kesetiaan yang nyata dari dalam hati mereka. Demikian latar belakang Hosea pasal 6 ini. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasannya. Ayat yang pertama, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita.
Saudara, dalam ayat yang pertama ini mengajak umat untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Kata kembali di sini menunjukkan tentang satu bentuk kesadaran akan kesalahan dan keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Allah digambarkan sebagai pribadi yang mencabut atau menghukum, menyembuhkan, menegaskan sifatnya yang begitu sangat adil, sekaligus pribadi Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dua, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Saudara, dalam ayat yang kedua ini berbicara tentang adanya satu pemulihan dan kebangkitan umat setelah mengalami penghukuman. Angka 2 hari dan hari yang ketiga sering dipahami sebagai simbol waktu Allah memberikan satu bentuk kedisiplinan dan kemudian memulihkan umat Allah. Ini mencerminkan tentang satu tema kebangkitan dan harapan. Ada satu bentuk pemulihan yang total yang Allah kerjakan dalam diri umat Allah. Ketiga, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Mengenal Tuhan. Pasti muncul seperti fajar, yang akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Bapak Ibu sekalian, di sini penekanan diberikan pada pencarian dan pengenalan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Perbandingan dengan fajar dan hujan melambangkan kedatangan Allah yang pasti dan penuh dengan segala berkat-berkat kemurahan Allah, menandakan adanya satu kebangkitan rohani dan keberkahan Allah yang akan datang dinyatakan kepada umatnya. Ayat 4, apakah yang akan kulakukan kepadamu, Efraim? Apa yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. 5, sebab itu aku telah mengeremukkan mereka dengan perantara nabi-nabi, aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang. 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara, kita melihat bagaimana Allah memberikan satu bentuk peneguran kepada umat karena mereka seperti awan. Dan dikatakan embun yang cepat hilang. Tidak konsisten dalam iman dan ketaatan mereka kepada Allah. Allah lebih menginginkan hubungan secara pribadi dan penuh dengan pengenalan, ya. Bukan sekedar ritual saja atau persembahan secara lahiriah. Intinya Allah itu menginginkan hati yang setia, hati yang taat, pengenalan yang mendalam kepada kehendak Allah di dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, kemudian di dalam ayat yang ke-7 sampai 11 di sana berbicara tentang Efraim yang tidak mau bertobat. 7, tetapi mereka itu telah melangkai perjanjian di Adam, dan di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Gilead adalah kota para penjahat, penuh dengan jejak darah. Seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam, mereka membunuh di jalan ke Sikem. Sungguh mereka melakukan perbuatan mesum. 10, di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal dan Israel telah menajiskan diri. Saudara sekalian, ayat yang dapat kita baca tadi mengingatkan bahwa umat Israel telah mengulangi dosa nenek moyang mereka. Perbuatan-perbuatan dosa terulang kembali, ya, menunjukkan adanya satu pola yang tidak konsisten, tidak setia lagi yang berulang-ulang kali dilakukan. Nah, dosa durhaka dan penyembahan berhala itu menjadi satu akar masalah yang seharusnya itu segera diatasi oleh umat Tuhan. Ya. Kemudian 11, juga bagimu, hai Yehuda, telah ditentukan penuaian apabila aku memulihkan keadaan umatku. Meskipun ada hasil panen yang melambangkan keberhasilan dan berkat, Allah tetap menegaskan bahwa mereka harus dihukum karena beradaan dosa-dosa mereka. Ya. Keberhasilan materi tidak menggantikan kebutuhan akan pertobatan dan ketaatan rohani. Nah, sebagai bentuk kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca Hosea pasal ke-6, secara keseluruhan di sana menekankan satu bentuk panggilan untuk bertobat dan kembali kepada Allah dengan sikap hati yang
sungguh-sungguh dan kesungguhan hati, ya, karena Allah adalah pribadi Allah yang adil, namun juga Allah yang menyatakan diri dalam bentuk penuh dengan belas kasihan, yang menginginkan hubungan pribadi dan pengenalan yang mendalam yang Allah rindukan kepada setiap kita. Ya, bukan sekedar ritual saja yang bisa kita kerjakan, tapi bagaimana relasi kita dengan Allah, itu yang Allah inginkan di dalam kehidupan umat Allah. Ayat ini juga menegaskan bahwa pemulihan dan kebangkitan akan terjadi bagi mereka yang sungguh-sungguh mau bertobat, mau kembali, mau berbalik, mau bertobat, merendahkan diri di hadapan Allah, maka akan terjadi, Allah akan menyatakan satu bentuk pemulihan dan kebangkitan yang baru yang dinyatakan kepada umat Tuhan. Saudara, kemudian apa relevansinya untuk kita semua umat Allah pada masa kini, ya? Sudah belajar kebenaran firman Allah, maka relevansinya ini untuk kita itu apa? Ya, beberapa yang bisa kita perhatikan, saudara, relevansi dari pelajaran rohani dari usia pasal 6 ini apa? Yang pertama, kita akan melihat adanya bahaya pertobatan yang dangkal. Ini kita lihat, ya, dari yang pertama sampai 4 tadi, adanya bahaya pertobatan yang sangat dangkal. Di awal pasal, umat tampak bersemangat kembali kepada Tuhan, namun Tuhan merespon dengan nada yang kecewa. Yang keempat dikatakan, kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Nah, saudara, seringkali kita datang kepada Tuhan hanya pada saat-saat kita ini mengalami kondisi yang terdesak. Pada saat kita menderita, mengalami berbagai macam kesulitan, lalu melupakannya saat keadaan itu mulai membaik. Artinya kita mulai meninggalkan Allah. Ketika kondisi keadaan yang kita alami itu terjadi perubahan, kita tinggalkan Allah. Nah, pertobatan saat itu bukan sekedar melakukan ritual kata-kata atau emosi sesaat dalam ibadah-ibadah kita yang kita lakukan, melainkan satu bentuk komitmen yang dilakukan secara terus-menerus dalam hidup kita. Komitmen yang lama, komitmen yang tidak ada waktunya, yang harus kita kerjakan. Itu bentuk pertobatan yang sejati. Nah, kemudian yang kedua, kita melihat adanya hubungan dengan Allah itu bertentangan ritual yang ada, ya. Ayat 6 dikatakan tadi, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran, saudara. Nah, relevansinya bagi kita semua yaitu adalah kita bisa sangat sibuk, ya, dengan pelayanan kita, dengan donasi, dan kegiatan gerejawi, acara-acara gereja yang kita lakukan. Namun kita bisa mengalami satu bentuk kehilangan koneksi pribadi dengan Allah. Kita bisa kehilangan hubungan yang intim dengan Allah, ya. Nah, saudara, Tuhan dalam hal ini lebih menginginkan adanya satu karakter yang baik, kasih setia, dan intimasi dengan Allah. Ada satu kedekatan, hubungan, pengenalan kepada Allah, daripada sekedar kita melakukan satu performa yang bersifat religius, yang mekanis saja, ya, tapi tidak ada hubungan yang dalam dengan Allah. Ini Tuhan tidak menginginkan. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa melihat adanya satu bentuk kepentingan untuk mengejar pengenalan akan Tuhan. Yang ketiga dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Allah. Itu penting sekali untuk kita ini bisa mengenal akan keberadaan Allah kita. Nah, di era reformasi informasi ini, saudara, ya, kita tahu banyak tentang Tuhan melalui berbagai macam media sosial, melalui berbagai macam khotbah yang kita dengar, ataupun hal yang lain yang kita mendengar tentang pribadi, mengenal pribadinya. Mengenal Tuhan adalah sebagai sebuah proses yang aktif yang membutuhkan adanya satu upaya-upaya yang dengan kesungguhan hati kita. Jadi bukan sesuatu yang terjadi secara otomatis begitu saja, tapi menggunakan hal-hal yang sifatnya membutuhkan waktu yang intens. Proses Allah semakin kita mengenal Allah dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, adanya konsistensi di dalam kesetiaan. Nah, Hosea menegur umat karena ketidaksetiaan mereka, yang melanggar perbuatan Allah, melanggar perjanjian Allah, ya. Nah, dunia saat ini, saudara, menawarkan standar moral yang relatif dan berubah-ubah. Pelajaran yang baik untuk kita semua, umat Tuhan dipanggil untuk memiliki integritas yang baik, memiliki suatu integritas yang konsisten hari demi hari, ya.
baik di dalam gereja kita, di dalam masyarakat, keluarga kita, pekerjaan kita, kita bisa melihat bagaimana konsistensi dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu Tuhan akan menyatakan juga nantinya akan setia kepada kita. Bahkan pada janji-janjinya itu akan dinyatakan kepada kita semua yang sungguh-sungguh sebagai umat yang mengasihi Tuhan. Demikian Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang dapat saya sampaikan, paparan kebenaran firman Tuhan di dalam Hosea pasal 5 dan pasal 6 pada kesempatan pagi hari ini. Nah, nanti malam kita akan kembali untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto untuk memberikan ulasan-ulasan yang lebih mendalam lagi, sehingga kita akan mengerti kebenaran firman Allah ini dengan baik. Ya. Akhirnya Tuhan akan memberkati kita semua pada kesempatan pagi ini dengan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pimpinan dan pertolongan Tuhan di dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan pagi ini. Hosea pasal 5 dan ke-6 telah menolong kami, menyertai kami, bahkan kami boleh mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bertumbuh berbuah dalam pengenalan kami kepada Tuhan. Berkati juga untuk kebenaran firman Tuhan sementara sore di Raya Dharma Harapan. Berkati hamba-Mu Pak Penatua Insinyur Lindra Haryanto untuk kembali menguraikan kebenaran firman Allah yang boleh membawa kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan dalam diri kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.